Baleni neh berarti. Baleni meneh. Ya. Lah muni rong direkam. Ya. Yakni pembagian isim berdasarkan jenisnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab mengenal pengelompokan kata berdasarkan jenis, apakah ini untuk laki-laki, gentle atau mudzakkar, atau untuk perempuan, feminin atau muannats. Misalnya kalau orang Arab mau mengatakan Zaid itu pintar, Zaidun mahirun. Adapun kalau ingin mengatakan Fatimah itu pintar, Fatimatu mahirotun. Lihatlah, ada tambahan huruf tak marbutoh bila itu untuk wanita. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak membedakan kata pintar untuk laki-laki maupun perempuan. Kita tidak mengatakan Zaid itu pintar dan Fatimah itu pintaroh. Lalu apa saja yang termasuk isim mudzakkar dan isim muannats? Berikut pembahasannya. Pembahasan isim mudzakkar. Secara bahasa, isim mudzakkar artinya adalah laki-laki. Sedangkan menurut istilah, isim mudzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki atau gentle. Ada dua kelompok yang masuk isim mudzakkar. Yang pertama, laki-laki sungguhan, yaitu nama yang digunakan untuk laki-laki. Seluruh nama yang digunakan untuk laki-laki maka termasuk mudzakkar. Contohnya, Zaid, Ahmad, Yusuf, dan Nuh. Semua nama ini merupakan mudzakkar. Begitu juga dengan nama Usamah dan Talhah. Meskipun dua nama tersebut ada ta marbutah di belakangnya, tetapi karena nama ini digunakan untuk laki-laki, maka Usamah dan Talhah termasuk mudzakkar. Ini jenis pertama dari isim mudzakkar. Yang kedua, dianggap laki-laki, yaitu semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbutah, hukum asalnya adalah mudzakkar. Contohnya, kitabun, buku, qalamun, pena, thaubun, baju. Karena ketiga kata di atas tidak ada ta marbutahnya, maka kata tersebut adalah mudzakkar. Ini adalah definisi sederhana dari mudzakkar. Pembahasan isim muannats. Muannats secara bahasa artinya adalah perempuan. Jadi pada dasarnya isim muannats adalah kata yang masuk ke dalam kategori perempuan. Sama seperti isim mudzakkar. Secara umum kita bisa membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, perempuan sungguhan, yaitu nama yang digunakan untuk perempuan. Contohnya, Aisyah, Khadijah, Fatimah. Begitu juga nama perempuan berikut ini, sekalipun tidak diakhiri ta marbutah. Hindun, Zainab, Maryam. Yang kedua, dianggap perempuan, yaitu seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutah, maka isim tersebut hukum asalnya adalah muannats. Contohnya, madrasatun, sekolah. Jami'atun, universitas. Mirwahatun, kipas angin. Nafidatun, jendela. Seluruh kata ini mengandung ta marbutah, maka ini termasuk muannats. Pengecualian. Seperti disebutkan, hukum asalnya bila kata tidak diakhiri ta marbutah, maka ia mudzakkar. Sebaliknya, bila diakhiri ta marbutah, maka ia muannats. Namun ada beberapa kata yang termasuk pengecualian. Di antaranya yang masyhur, yang pertama, anggota tubuh manusia yang berpasangan dihukumi muannats, sekalipun tidak ada ta marbutahnya. Rijlun, kaki. Yadun, tangan. Udhunun, telinga. Ainun, mata. Yang kedua, nama kota atau negara seluruhnya dihukumi muannats. Indonesia, Misr, Jakarta. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pelajarannya. Semoga bermanfaat. Gampang ya. Nggak perlu penjelasan nih. Kita orang Ulang-ulang. engko rekamannya diulang-ulang. Terus iki ada lagi yang mengenai ini.
mana itu perempuan. Seperti yang prinsipil. Kali ini kita akan kembali belajar tentang dasar-dasar prinsipil dalam bahasa. Ini tentang mengubah dari bentuk laki-laki ke Belum kelihatan gambarnya, Pak. bentuk yang sama. Oh, Gambarnya nggak kelihatan. Ya, sebentar. Belum bisa. Udah kelihatan? Ya, Kali ini kita akan kembali belajar tentang dasar-dasar prinsipil dalam belajar bahasa Arab. Yakni tentang mengubah kata dari bentuk laki-laki ke bentuk perempuan, bentuk mudzakkar ke bentuk muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas itu perempuan. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa dalam bahasa Arab kata itu selalu dibagi dua. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Baik kata kerja maupun kata benda. Kata bendanya tapi khusus mencakup orang, profesi, dan juga sifat yang berkenan dengan orang tersebut. Kita ambil contoh. Beberapa kata saya tuliskan. Ini ada 4 contoh kata. Pertama, kata muslimun. Kedua, tajirun. Nomor 1 dan 2 ini kata yang bermakna status atau profesi. Nomor 3 dan 4 ini kata yang bermakna kata sifat. Nah, baik profesi maupun kata sifat, status maupun kata sifat itu bisa dibentuk menjadi mudzakkar ke muannas atau dari muannas ke mudzakkar. Baik, perhatikan. Dan nanti kita akan latihan bersama-sama. Contoh yang pertama, muslimun. Artinya seorang laki-laki muslim. Nah, kalau kita ingin mengubah kata muslimun agar bermakna perempuan muslim, perempuan yang muslimah, maka bagaimana caranya? Caranya gampang. Yakni tinggal tambahkan tun di ujung. Ya, contohnya. Muslimun huruf terakhirnya kan mim. Di sini ketika bentuk laki-laki mudzakkar, huruf terakhirnya domatain, domah 2 atau domah tanwin, muslimun. Ketika diubah menjadi muannas, bentuk perempuan sama, muslimun, musli. Nah, tetapi huruf terakhirnya yang semula domatain, domah tanwin menjadi fathah. Nah, terus sebagai ciri perempuan atau sebagai ciri muannas mesti ada tak bulat. Tak bulatnya disambung dengan huruf mim. Nih, ini namanya tak bulat dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab disebut dengan tak marbutoh. Marbutoh itu artinya yang diikat ujung-ujungnya. Contoh nih, tak kan ada begini, juga ada begini. Nah, yang di atas ini taknya tidak diikat ujungnya, 2 ujungnya. Nah, kalau yang di bawahnya huruf taknya itu 2 ujungnya disatukan, diikat. Makanya disebut dengan tak marbutoh. Karena bentuknya bulat, maka kita menerjemahkannya dengan tak bulat. Nah, tapi kalau bisa seperti ini nulisnya. Tapi kalau disambung dengan sebelumnya, jadi seperti ini kurang lebih. Muslimah, nah sama. Taknya juga tamar butonya dikasih domatain, jadi muslimatun. Perhatikan, cara membuat bentuk muannas dari sebuah kata itu ujungnya mesti ada tak marbutoh, tak bulat, dan huruf sebelum tak marbutohnya wajib fathah meskipun asalnya adalah doma. Maka muslimun menjadi muslimatun. Muslim, lelaki muslim. Muslimah, perempuan muslimah. Oke. Yang kedua, tajirun. Apa artinya tajirun? Mungkin kita sering dengar dalam bahasa kita hari-hari orang bilang tajir. Nah, itu maksudnya kaya. Tetapi sesungguhnya arti tajir
dalam bahasa Arab bukan kaya. Tajir yang artinya kaya itu bahasa Betawi. Nah, kalau bahasa Arab, tajirun artinya pedagang. Mungkin kenapa tajir diterjemahkan kaya? Karena pedagang, pebisnis, pengusaha tentu saja biasanya adalah orang kaya. Makanya kalau orang nyebut kaya pakai kata tajir, itu sudah mengalami pergeseran makna dari aslinya. Nah, tajirun pedagang, laki-laki pedagang. Terus bagaimana kalau mau dibuat menjadi perempuan pedagang? Pedagangnya berjenis kelamin perempuan. Sama. Tulis ta. Tulis ulang aja. Nah, cuman huruf terakhirnya run itu karena mau diakhiri dengan tak marbutoh, maka tidak lagi domaten, tidak lagi bertanwin domah, tetapi jadi fathah, baru tuliskan tak marbutoh. Tun lagi tajirun, tajiratun. Oke. Yang ketiga ini kata sifat kabirun, besar. Misalkan menyifati benda yang besar. Kalau bendanya laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Bendanya mudzakkar, kata sifatnya juga harus mudzakkar. Contoh masjid besar. Masalah masjid al-masjidu. Nah, masjidu tidak ada tunnya, maka dia berarti bentuk laki-laki. Jenisnya laki-laki mudzakkar. Al-masjidu kabirun. Tapi kalau misalkan al-madrasatu ada tunnya, tamarbutoh tak bulat di ujung, maka sifatnya pun ikutin muannas, yakni pakai tamarbutoh. Maka kabirun kalau dijadikan muannas menjadi kabirotun. Tulisannya coba lihat. Kita tulis ulang. Kabi. Nah, runnya diganti jadi ro. Karena mau dilanjutkan dengan huruf setelahnya pakai tamarbutoh. Jadi kabirun menjadi kabirotun. Terakhir hasanun. Gimana? Hasanun kita ubah menjadi bentuk muannas. Sama saja. Tulis ulang. Hasa. Nah, hasa nunnya huruf terakhir asalnya domah tanwin, domaten menjadi fathah. Terus penulisannya nun di sini di ujung. Ketika mau disambung dengan tamarbutoh, huruf nun itu termasuk huruf yang harus disambung dengan huruf sesudahnya. Maka tunya menjadi beda tulisannya tuh. Kalau dipisah tulisannya tunya itu, maka bulat, kelihatan bulat banget. Tapi kalau disambung dengan huruf sebelumnya nggak kelihatan bulat banget karena ada sambungan, tuh sambungan ini. Baru hasanun jadi hasanatun. Hasanun artinya baik, hasanatun juga baik. Cuman kalau hasanun untuk menyifati orang atau benda mudzakkar laki-laki, kalau hasanatun untuk menyifati kata atau benda atau orang yang bermakna perempuan. Nah, begitulah cara mengubah kata dari bentuk mudzakkar ke muannas, simple. Sebagai latihan, silakan coba perhatikan beberapa kata, silakan simak nanti buat latihan. Kata misalkan mujtahidun diubah menjadi muannas gimana? Mujtahidatun. Mudarrisun, mudarrisatun. Shogirun, shogiratun. Alimun, alimatun. Dua lagi, misalnya tilmidun, tilmidatun. Terakhir, karimun, karimatun. Gampang kan? Silakan belajar dan melatih untuk bisa mengubah kata dari bentuk mudzakkar ke muannas atau sebaliknya, dari muannas diubah kembali ke asalnya menjadi mudzakkar. Kalau muslimatun ingin diubah menjadi mudzakkar, maka tunnya buang dan mimnya kembali menjadi domaten. Muslimatun, muslimun, tajiratun, tajirun, kabiratun, kabirun, hasanatun, hasanun, tilmidatun, tilmidun, mudarrisatun, mudarrisun. Begitu. Gampang kan? Jika ini bermanfaat, silakan subscribe Arabia TV dan share. Ya, ada yang belum jelas. Kita gampang. Kali ini kita akan kembali belajar tentang, Jadi isim itu kata benda tapi juga bisa profesi, bisa kata sifat. Nah, ini ada lagi kata ganti itu isim.
Kalau enggak ada kita ganti bab. Gimana? Ada komentar ini Pak Amin, Pak Widodo, silakan kalau mau nambahi. Oh, domut. Semut. Kalau enggak kita lanjutkan bab lain loh. Jadi prinsip Lanjutkan aja, Bang. ya. Lanjutkan saja lah. Iki ora do mlebu. Pak Broto barang kok hilang doan. Ono tapi Do hilang. nganu Pak Amin, Pak Widodo ki ono tapi nganu ora Ora buka. buka suara. Nah, yes. Jadi, Buka suara ya. Ya, buka suara. Menurut saya sih udah jelas itu. iya, Muslimun, enggak ada yang sulit. muslimatun. Ya, Nggak ada yang sulit, saya kira tajirun, tajirotun, kabirun, kabirotun. ya. Mu- Terus ada muzakkar, satu lagi muannas. ya. Salah satu ciri-ciri isim itu ada tak marbutoh. Ya. Ada yang mengatakan gitu. Jadi kalau di tamyiz itu kan 8 ciri-ciri isim itu. Tanwin, kasro, diawali alif lam, mamimu, awal milul ismi, nama, terus berfajan fa'ilun, kata majmu. Ada lagi yang mengatakan bahwa diakhiri tak marbutoh itu isim. Isim mu'anas mestinya. Muannas. Ya. Kurang aku nulisnya loh Pak, kabirotun kok nggak taknis ya burine ya. Tanya tetap tak marbutoh ya. Tak marbutoh ya. Kabirotun. Itu tak marbutoh kalau pisah kan jadi bunder. Tadi Ya, disebutkan Nek tak tasnis nggak apa ya? Nek tak tasnis. Tak yang terbuka tak itu. tanis itu nganu tinggu fil madhi toh. Fil Kataba, madhi, kataba. bukan untuk- Nah, Oh gitu ya. Bukan untuk isim bukan? nah, Isim nggak ada yang pakai tasnis. tak tanis kena sukun ki ora ono isim. Nggak ada ya. Ndak ada tuh. Ngono Ya, Bu, isim ya. itu. Nah, Ya, saya Ya. kadang-kadang nulisnya sih kadang-kadang hasil bingung kabirotun nggak pakai tatasnya tapi tamar butoh gitu ya. Iya. Kuwi nek sing Nek kata kerja itu nggak ada yang tamar butoh ya kata kerja mesti tatasnis. kata kerja iya. Umpamane apa ya kayak Ta yang terbuka itu ya. iya, ya coba sesuk takoke Pak Priyadi lah. Sementara pengertianku ngono kuwi. Nek Sebentar itu ya. tanis Pengertian ya. sukun kuwi gak nganu fiil. Isim kan ora ono sukun. Nggak ada ya. 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 Kalau enggak kita lanjutkan yang bab lain. Bab lain. Tak buka sih ya kan nggak sampai. Nah, isim jamid yang ke-7 ini. Tadi yang ke-6, sekarang ke-7. Makan. Salat. Makan. Belajar Islam dan bahasa Arab. Oh, no. Sekolah ya. Dito yun ya. Jamit artinya apa ya lali aku. Jamit. Kaku. Oh, kaku ya. Ya. Engko ora ono gini-gini. Akan sedikit membahas pembagian isim berdasarkan asal-usulnya yang terbagi menjadi 2, isim mustaq dan isim jamid. Apa itu isim mustaq dan apa itu isim jamid? Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Isim mustaq adalah isim yang memiliki asal-usul tasrif atau perubahannya. Jadi kalau kita telusuri, dia memiliki akar katanya. Contohnya kata kitabun, berarti buku. Kita bisa menelusuri kata kitab ini. Kalau kita telusuri, berasal dari kata kataba, artinya
telah Kataba. menulis. Perubahan kata atau tasrifnya adalah kataba yaktubu kitaban. Kitaban. Jadi kata kitab diambil dari akar kata kataba, telah menulis. Telah menulis. Kemudian yang kedua, masjid. Kita sering mendengar kata masjid. Kalau kita telusuri, maka akan ketemu bahwa masjid kata dasarnya adalah sajadah, yang artinya telah bersujud. Sedangkan masjid artinya tempat bersujud. Tempat bersujud. Ini contoh isim mustaq yang kedua. Kemudian madrasatun, yang artinya sekolah. Kalau kita telusuri, maka kita akan mendapati akarnya diambil dari kata darosa, yang artinya belajar. Sehingga madrasatun artinya tempat belajar. Ini disebut dengan isim mustaq, yakni isim yang memiliki asal usul. Sekarang kita bahas isim jamid. Isim jamid dari maknanya adalah artinya kaku. Artinya isim ini tidak memiliki asal usul. Contohnya babun, yang artinya pintu. Kata pintu tidak bisa kita telusuri asal usulnya dari kata apa. Kemudian qalamun, qalamun atau pena. Kita juga tidak bisa menelusuri dari mana kata ini didapatkan. Kemudian qitun atau kucing, asadun singa, omarun bulan, dan kata lain yang tidak bisa ditelusuri kata dasarnya. Bahasa sederhananya, kalau isim jamid ini dari sananya begitu. Karena kata ini tidak diturunkan dari kata lain. Lalu, apa manfaat kita mengetahui suatu isim, termasuk isim jamid atau isim mustaq? Manfaatnya adalah saat kita mencari arti kata tersebut dalam kamus, untuk kata yang termasuk isim jamid, maka kita bisa langsung mencari kata tersebut dari huruf pertama kata tersebut. Misalnya kata babun, maka bisa dicari di kamus bahasa Arab pada huruf ba. Sedangkan untuk isim mustaq, kita perlu menelusuri kata dasarnya sebelum mencari di kamus. Misalnya kata masjidun. Maka apabila kita cari di kamus, kita tidak akan menemukan kata tersebut di huruf mim, melainkan di huruf sin. Karena kata dasarnya adalah sajadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya jelas lah, ada yang belum jelas ya, Pak? Jadi hubungannya untuk melihat kamus ini ya, Iya. kata dasarnya. Nah, sekarang coba saya lihat ini ya. Mana ini? Fa'ala mana ini? Ini ya mungkin ya. Ya, ini kan tasrif istilahi ya. Jadi madinya madi fa'ala, mudhari'nya yaf'ulu, fa'lan, Yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan fa'ilun, masdar, bahwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, terus ini uf'ul, lataf'ul. Nah, ini jadi yang ini fi'il madhi, fi'il mudhari', ini isim masdar. Isim masdar itu ada dua yang pakai mim dan tidak. Nah, terus fa'ilun ini nenggon ciri-ciri isim yang ketujuh itu berwajan fa'ilun. Jadi pelaku itu isim. pelaku ya. Terus maf'ulun, pokoknya yang ada mamimu di depannya itu isim.
isim. Objek ya. Kalau ini objek. Terus kemudian ini fi'il amr, fi'il nahi, larangan. Terus ini Larangan. ada mamimu itu isim zaman, isim dana. Nah ini yang dimaksud mustaq itu kata benda tapi ada tasrifnya kan gitu. Perubahan ya. Ada tasrifnya. Jadi misalnya kataba yaktubu kitaban ya, kitaban. Nah, ini kitaban ini ada tasrifnya. Tapi kalau tadi apa? Pintu babun itu enggak ada tasrifnya. Itu babun. Babun, Itu kolamun. jamit berarti ya. Nah, itu yang jamit, yang kaku. Jadi kalau yang ada tasrifnya ini, tasrifnya kalau isim ya di sini nih. Mustaq. Nah, masdar, terus berwazan fa'ilun, terus diawali mamimu. Nah, itu yang isim. Nenggon Istilahi berarti. tamyiz kan ada mamimu, diawali mamimu, berwazan. Itu dari sini tamyiz itu ngambilnya. Ya. Jadi isim itu ada isim Berwazan fa'ilun. tanwin berwazan fa'ilun, terus diawali mamimu itu maf'ulun, maf'alun, mif'alun. Nah itu kita ngambilnya dari sini nih. Nah, sing jama' enggak dari sini. Sing jama' enggak dari sini. Nah itu nanti tasrif lugawi. Oh, lugawi ya. Oh ya ding ya. Iya, juga ini kan gabungan tasrif domir sih ya. istilahi. Tasrif lugawi kan ada mufrad, Istilahi. musanna, jama'. Oh, berarti jama' ya, betul. Ya, itu lugawi. Nah, untuk mengetahui mustaq jamid kan ini ada tasrifnya apa enggak? Kalau enggak ada tasrifnya ya jamid, kaku. Kalau ada tasrifnya itu Jamid. yang mustaq. Mustaq. Ya, gitu aja. Jadi tasrif ini nanti di video animasi itu membicarakan tasrif itu ada itu aja sampai 15 video kalau enggak salah. 20 apa? Tasrif itu 15 video sendiri. Ini kan sekarang baru membicarakan isim. Ya. Isim yang tadi muzakkar muannas, terus iki jamid karo mustaq. Itu Mustaq. Isim itu dibedakan itu ada 18 macam kalau tidak salah itu. Ya. Jadi ada nakirah, ma'rifat, muzakkar muannas, jamid mustaq, terus ada apalagi munsharif, ghairi munsharif dan sebagainya. Itu nanti aja. Bertahap. Jadi ini yang mengenai jamid mustaq kita harus jelas ya. Pengertian dasar monggo kira-kira liane piye? Gimana Bu? Itu yang ada Pak Broto jelas enggak belum nih? Kalau sudah jelas kita lanjutkan bab berikutnya. Ya. Pokoknya sudah jelas. Iki sing mufrad tasniyah ini. Orang-orang Hilang suaranya. Ya belum keluar. Belum dikeluarkan. Jadi belum diputar. Kan pembagiannya macam-macam. Ada pembagian muzakkar muannas tadi sudah, terus jamid mustaq sudah. Terus sekarang pembagiannya menurut bilangan. Di dalam bahasa Arab ada 3 jenis pembagian isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad, isim tathniyah, dan yang ketiga jamak atau juga disebut kata majmuk. Nah, ini saya tidak setuju ini kata majmuk ini. Soalnya kata majmuk itu kan dalam bahasa Indonesia kan
dua kata yang menjadi satu arti ya. Misalnya rumah dan sakit menjadi rumah sakit itu kan satu. Nah ini mestinya kata jamak ini bukan majemuk ya. Kalau dalam tanda-tanda isim yang 8 tamyiz itu kan ciri-ciri ke-8 kata majemuk itu isim ditambah huruf kolom Domir. 5 ya. Jadi ini menurut saya tidak tepat nih. Berarti ini rumah sakit kan kata majemuk ya, bukan jamak ya. Bukan kata majemuk Nah, rumah. iya. Rumah itu bukan Nah, iya. rumah sakit itu sakit, tapi rumah sakit kan satu maknanya satu. Satu makna. Berarti Dua udah kata jamak yang ya. mempunyai satu makna itu kata majemuk sebetulnya. Jadi bukan Iya, jamak. nggak pas ini ya. Makanya ini tidak pas ini. Ya ini menurut saya, menurut dia pas kok. Jadi yang disebut jamak bukan lebih dari satu, tetapi lebih dari dua. Kalau untuk dua sendiri, itu punya istilah khusus, yakni isim tathniyah. Kita akan bahas satu persatu pembagian isim berdasarkan jumlah di bawah ini. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad atau kata tunggal adalah asal dari seluruh bentuk. Artinya pada dasarnya, seluruh kata nantinya akan merujuk pada isim mufrad ini. Tathniyah adalah perubahan dari mufrad. Kemudian jamak adalah versi jamak dari isim mufrad. Oleh karena itu, supaya mudah nanti ada kaidahnya atau rumusnya. Kata tunggal yang sering kita temui di dalam percakapan sehari-hari dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Qalamun, sebuah pulpen. Kitabun, sebuah buku. Muslimun, orang Islam atau seorang muslim. Muslimatun, seorang muslim tapi untuk wanita, yaitu disebut seorang muslimah. Mu'minun, seorang yang beriman. Mu'minatun, seorang yang beriman untuk wanita atau disebut mu'minah. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara yang mudzakkar dengan yang mu'annath dengan cara memberi tak marbutohnya. Contoh untuk mudzakkar, muslimun. Dengan cara memberi tak marbutoh menjadi muslimatun. Kata mu'minun, begitu ditambah tak marbutoh menjadi mu'minatun. Sedangkan kata qalamun dan kata kitabun ini termasuk isim li ghairi aqil atau untuk sesuatu yang tidak berakal. Bahasa sederhananya ini adalah kata benda. Adapun muslimun, kemudian mukminun ini termasuk lil aqil, artinya berakal. Nama-nama ini atau sifat-sifat ini digunakan untuk manusia. Kita perlu mengetahui adanya istilah lil aqil. Ada pula kata-kata yang masuk ke li ghairi aqil, yakni kata-kata yang tidak berakal. Ini penting untuk bisa mengetahui rumus perubahan dari isim mufrad ke tathniyah dan jamak. Karena ada sedikit perbedaan antara perubahan dari isim mufrad ke jamak untuk lil aqil dan untuk li ghairi aqil. Insya Allah kita akan bahas kemudian. Yang kedua, isim tathniyah atau kata ganda. Rumus merubah dari isim mufrad ke tathniyah, alhamdulillah sangatlah mudah. Dan ini berlaku untuk seluruh jenis kata, baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Apakah dia lil aqil maupun li ghairi aqil. Ada dua cara untuk merubah isim mufrad ke tathniyah, yakni dengan menambah ani atau aini. Mari kita praktekkan dengan contoh yang sudah ada. Misalnya, qalamun. Ini mufrad. Kalau kita ingin merubah ke bentuk tathniyah, tambahkan ani di belakangnya. Menjadi qalamani. Artinya dua buah pena. Atau bisa juga kita rubah menjadi qalamaini dengan menambah aini. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini. Kitabun ditambahkan ani di belakangnya menjadi kitabani, atau ditambahkan aini di belakangnya menjadi kitabaini. Muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Dan alhamdulillah tidak ada perbedaan antara isim yang mudzakkar dengan muannats, semuanya sama ditambahkan ani atau aini. Lalu kapan kita menggunakan ani atau menggunakan aini? Ini insya Allah akan dibahas di ilmu nahwu. Ini sebabnya apa ya? Ani karo aini. Iya, berarti apa ya sing muslimin muslimah ini muslimina. Oke. Jadi yang ani, Artinya apa? Harus ani ani atau itu yang
marfu atau rofa. Oh iya, yang rofa ya. Kalau aini itu nasab atau Nasab. jer. Oh iya ya. Ya. Kemudian kalau Iya betul. yang jamak itu una, terus ina, kalau ina, nah itu Iya. itu. Tapi ini Yang dua sama ya. jamak ya tetap nganu marfu nganggo una nek nasab karo jer kan ina muslimina. Ina, ya. Muslim. Kalau rofa muslimuna, kalau mansub muslimina. Muslimina ya. Ya. Atau muslimah ini Pak ya. Nah, itu sing musana. Yang Muslimah musana. ini karo iya, muslimah ini nasab utawa jer muslimah ini itu Sama kan kalau nggak salah? sama. Sama kan? Kalau yang musana sama, kalau jamak juga sama, nasab sama Sama jer. ya. Ya. Yang ketiga, jamak. Berbeda dengan tathniyah, maka untuk jamak ini ada perbedaan untuk jamak lil aqil dan jamak lil ghairi aqil. Jamak lil aqil pada dasarnya ada dua, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Dan kalau untuk lil ghairi aqil, maksudnya kata benda, umumnya jamaknya adalah jamak taksir. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Dari sisi ada dua rumus. Pertama ditambahkan una, dan yang kedua ditambahkan ina. Ini hanya berlaku. Nah, ini yang tadi, kalau yang rofa atau marfu itu una, rofa. kalau nasab atau jer itu ina. Nasab ya. Nah, Ina ya. muslimina, kalau dua muslimah ini muslimina, kan gitu. Bagi mudzakkar, yakni untuk laki-laki, contohnya muslimun, seorang muslim. Kalau kita ingin mengatakan orang-orang muslim atau banyak, maka ditambahkan una menjadi muslimuna atau muslimina. Kemudian kita ambil contoh lagi, mu'minun atau seorang yang beriman. Kalau kita ingin membuat jamaknya, maka kita katakan mu'minun atau mu'minin dengan menambahkan una dan ina. Berikutnya jamak muannats salim. Rumusnya yaitu dengan menambah alif atau memanjangkan kata dan ditambah tak biasa. Ini hanya berlaku untuk muannats. Misalnya muslimatun. Kita panjangkan mimnya, kita ganti tak marbutoh dengan tak biasa atau tak tasnits menjadi muslimatun. Itu jamak. Nah, ini yang tadi tak Nah, tanis. itu tak tasnis. Ya. Berjamak ya. Ya. Tetapi isim kalau tak tanis juga. Jamak muannats salim. Akan tetapi memang untuk membentuk jamak muannats salim paling mudah adalah kita rubah ke bentuk mudzakarnya. Misalnya mu'minatun. Mu'minatun ini kan muannats. Mudzakarnya adalah mu'minun. Jadi tinggal menambah atun menjadi mu'minatun. Ini lebih mudah. Berikutnya jamak taksir. Jamak taksir ini sesuai dengan namanya. Taksir artinya pecah-pecah. Dan jamak taksir ini pada dasarnya berlaku untuk isim li ghairil aqil, yakni kata benda. Jamak taksir ini tidak memiliki rumus. Lalu bagaimana kalau tidak ada rumusnya? Maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menghafal. Misalkan qalamun. Jamak taksirnya adalah aqlamun. Kemudian kitabun. Jamak taksirnya kutubun. Kita lihat antara aqlamun dengan kutubun sangat berbeda. Tidak ada persamaan rumus. Jika disamakan, kitabun menjadi kutubun dan qalamun harusnya menjadi qulumun. Tapi karena jamak taksir tidak memiliki rumus, maka jalan satu-satunya adalah dengan menghafal. Baik, itu tadi penjelasan tentang jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Namun selain peraturan dasar tersebut, ada pengecualian yang perlu diingat. Bahwa tidak semua isim li ghairil aqil atau kata benda jamaknya adalah jamak taksir. Ada juga isim li ghairil aqil yang jamaknya jamak muannats salim, contohnya syajaratun atau pohon. Jamak taksirnya adalah asjarun, pohon-pohon. Dia juga memiliki bentuk jamak muannats salim yaitu syajaratun. Kemudian contoh lain waraqatun, artinya
daun. Jamak taksirnya adalah auraqun. Selain itu dia juga memiliki bentuk jamak muannas salim, waraqatun. Ini membuktikan bahwa isim li ghairi aqil tidak selamanya jamak taksir. Memang pada dasarnya kata yang memiliki tak marbutoh di belakangnya, maka jamaknya boleh kita rubah ke jamak muannas salim. Ini contoh penyimpangan dari kaidah dasar. Ada juga isim lil aqil yang jamaknya bukan hanya jamak mudzakkar salim, tetapi dia memiliki bentuk jamak lain. Contohnya, talibun, seorang penuntut ilmu. Selain dia memiliki bentuk jamak mudzakkar salim, dia juga memiliki bentuk jamak taksir, yaitu tullabun. Begitu juga dengan contoh kata amilun, seorang pekerja. Jamak mudzakkar salimnya adalah amilun. Namun dia juga memiliki bentuk jamak taksir, yaitu ummalun. Artinya pekerja-pekerja. Jadi itu adalah pengecualian yang harus diingat. Maksudnya 2 macam atau gimana tadi ya? Nah ini kan tahu tak kayak Pak Priyadi. Misalnya jamaknya murid itu tolibun, Libun. apa Libun. tulabun. Nah ini kapan dipakai? Aku lali jawabannya. Jadi kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini gitu loh. Tapi kapan itu dipakai itu saya lupa. Berarti bisa 2 macam gitu sih ya. Iya. Jadi jamaknya itu tidak hanya satu macam. Seperti ini ada yang kapan dipakai yang muannas salim, kapan dipakai taksir, kita itu yang masih belum. Ya sesuk nek ketemu Pak Priyadi takoke meneh wae. Aku lali mbiyen tahu takon aku. Kok kadang-kadang pakai tolibun, nah kadang-kadang tulabun. Nah, ini kapan? Ya. Yang lain ada yang nganu tanya ndak ini? Bingung ya. Pada bingung ya. Ketoknya jelas ya iki wisan. Iya, jadi sudah diulang-ulang kan. Rekam kan. Insya Allah tak rekam kok. Asal sergap baik kan ya. Iya. Guru ini kan contoh, sebagian contoh masih banyak lainnya yang kita cari. Jadi isim itu ini pembagian isim, macam-macam isim. Singkatan benda li ghairi akil mau ya? Kata benda itu ada yang lil akil, ada yang li ghairil akil. Nah, sing lil akil iki mung dienggo manusia, liyane manusia ya li ghairil akil, tidak berakal. Oh gitu ya. Enggak berakal ya. Pohon bahannya ya. Iya, ya nama binatang, nama kota, nama pokoknya yang bukan manusia lah. Bukan manusia. Iya. Ini masih macam-macam isim, mana tadi? Oh. Ini apa ya? Mana ini? Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Al-ism, definisi sudah kita pelajari. Tentang kita lanjutkan dengan mempelajari unit kedua. Suaranya kecil banget. Pada unit kedua iya kecil, tapi masih dengar. Pada unit kedua ini kita akan mempelajari apa? Pembagian isim atau macam-macam isim yang di dalam buku lisani akan kita Aduh. Oh. Nah, ini ada berapa macam isim itu? Tadi sudah jamid mustaq, muzakkar muannas sudah. Nah ini yang belum tuh sohe, maksur, manfus, mamdud. Itu nanti aja ya. Jadi, ya pelan-pelan. Terus ini ada mujarad majid. Yang mujarad itu ya nantilah. Majid itu tambahan. Mujarad itu yang asli. Mufrad jamak sudah tadi.
Ma'rifat nakiro dulu pernah Ma'rifat. disinggung itu. Kayaknya wis tahu. Nah, Awal. jadi pembagian Mensorip ki di ngurung-ngurung, mensorip. munsharif iki sing nganu tanwin kuwi lho. Oh, sing anggotan. Iya, Goiro munsharif. bukan. Nah, pamane nama orang itu kan ada Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Tapi kalau Ya. Musa kan enggak ada Musaun, Musain, Musaan, enggak ada. Jadi gue sing ora anggotan min goiro ya. Goiro Nah, mensorip. Khairul Munsharif ki sing nganu ora nggo tanwin kok ilang iki. Sampai Zaid ya. Zaid. Zaitun ya. Zaitun, Zaitan, Zaitin itu Munsharif itu. Tanwin mensorip ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang tadi macam-macam ketutupan. Nah, saya kira itu nanti pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pembagian isim. Ya. Gimana ini kita lanjut apa enggak ini jam 9? Monggo. Lainnya Gimana ini? nggak ada suaranya nih. Iya, Bu Mukri sama Pak Broto. Berarti kan cukup. Mulai ngantuk. Ngantuk ya. Ya udah kalau ngantuk ya. Ya, wis Ngantuk ya. ngono wae. Nang ngantuk wong nganu bar Alon-alon minggu. wae lah.